Pernah gak sih kalian ngerasa kalau akhir-akhir ini cuaca lagi aneh banget? Misal, hari ini panas terik sampai bikin pusing. Terus besoknya hujan badai dan banjir di mana-mana. Belum lagi soal polusi udara yang makin pekat atau bahan pangan yang harganya semakin naik karena gagal panen akibat musim yang berubah-ubah. Hal-hal kayak gini udah jadi makanan kita sehari-hari. Dan biasanya kita cuma ngeliat kalau ini adalah masalah lingkungan atau sekedar fenomena alam biasa. Tapi ternyata di ruang sidang dunia, isu-isu harian kayak gini sebenarnya lagi jadi perdebatan hukum yang panas. Halo semuanya, aku Evelyn Rahel dan hari ini aku akan membedah bagaimana hukum internasional kontemporer merespons krisis perubahan iklim, bukan lagi sebagai isu lingkungan biasa, melainkan sebagai sebuah kewajiban hukum yang mengikat. Kalau kita lihat dari perspektif hukum, krisis iklim ini bukan lagi sekadar masalah lingkungan biasa, tapi sudah masuk ke kategori transboundary issue atau dampak lintas batas negara. Polusi yang dihasilkan satu negara, dampaknya merusak wilayah negara lain. Makanya dalam doktrin hukum internasional, masalah ini mulai digeser menjadi obligation erga omnes, yaitu sebuah kewajiban hukum yang berlaku bagi setiap negara terhadap komunitas internasional secara keseluruhan. Nah, bicara soal aturan mainnya, dasar hukum internasional kita sebenarnya sudah punya sejarah panjang lewat treaty law atau hukum perjanjian. Kita punya UNFCCC tahun 1992 sebagai payung hukumnya, lalu ada protokol Kyoto tahun 1997 yang mulai mengatur target emisi negara maju, sampai yang paling sering kita dengar sekarang yaitu Paris Agreement tahun 2015. Di semua perjanjian ini ada satu prinsip fundamental yang wajib dipegang, namanya Common but Differentiated Responsibilities atau CBDR. Intinya, semua negara punya tanggung jawab bersama untuk jaga bumi, tapi porsinya dibedakan berdasarkan kemampuan ekonomi dan kontribusi polusi mereka di masa lalu. Jadi, setiap negara punya beban hukum yang berbeda-beda lewat CBDR ini. Tapi ada masalah klasik dalam hukum internasional, yaitu soal penegakan hukum atau enforcement. Selama ini, kesepakatan iklim seperti Paris Agreement seringkali dianggap sebagai soft law. Artinya, lebih banyak berisi komitmen sukarela tanpa ada sanksi tegas jika dilanggar. Namun, belakangan ini, komunitas internasional mulai bergerak maju secara progresif. Melalui advisory opinion atau fatwa hukum terbaru dari Mahkamah Internasional atau ICJ yang diperkuat oleh resolusi sidang umum PBB, menjaga sistem iklim kini ditegaskan sebagai kewajiban hukum yang mengikat atau legal obligation di bawah hukum kebiasaan internasional. Artinya, kelalaian suatu negara dalam menekan emisi kini dapat dicap sebagai internationally wrongful act atau tindakan salah secara internasional yang secara otomatis melahirkan tanggung jawab hukum negara atau state responsibility. Merespon perkembangan hukum yang masif ini, komunitas hukum internasional kini terbelah menjadi dua kubu. Di satu sisi, negara-negara berkembang dan wilayah kepulauan yang rentan sangat progresif mendukung penguatan instrumen hukum ini demi mengejar akuntabilitas para polutan. Di sisi lain, negara-negara industri raksasa penghasil emisi utama merespon sangat defensif. Mereka berargumen bahwa fatwa hukum maupun resolusi ini tidak mengikat karena mereka khawatir hal ini akan membuka gerbang tuntutan hukum terhadap domestik mereka di masa depan. Perpecahan respons inilah yang membuat krisis iklim menjadi medan pertempuran yuridis paling dinamis saat ini. Nah, biar ada gambaran nyata, mari kita lihat contoh kasus yang dialami oleh Tuvalu, sebuah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik. Kenaikan permukaan laut yang dipicu oleh pemanasan global mengancam keberadaan wilayah negara tersebut. Pemanasan global terjadi akibat tingginya emisi
gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas industri, transportasi, dan penggunaan bahan bakar fosil di berbagai negara. Meskipun kontribusi emisi Tuvalu sangat kecil, negara ini justru menghadapi dampak yang besar berupa abrasi, banjirop, dan ancaman hilangnya wilayah. Hal ini memicu 3 perdebatan hukum internasional yang belum pernah ada presidennya. Jadi kasus ini baru dan unik. Yang pertama, soal state sovereignty atau kedaulatan negara. Gimana status hukum sebuah negara kalau daratan fisiknya hilang? Apakah status mereka di PBB otomatis gugur? Yang kedua, soal penduduknya. Ketika warga Tuvalu harus pindah ke negara lain karena wilayahnya tenggelam, apakah status hukumnya? Hukum internasional kita saat ini ternyata masih punya kekosongan hukum karena mereka belum mengakui status climate refugees atau pengungsi iklim secara resmi. Dan yang ketiga, soal akuntabilitas. Bisakah Tuvalu menuntut ganti rugi secara hukum kepada negara-negara industri besar atas hilangnya wilayah mereka? Sebagai kesimpulan, perubahan iklim telah memaksa hukum internasional untuk beradaptasi terhadap tantangan yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan oleh teori-teori klasik mengenai kedaulatan negara. Kasus Tuvalu menunjukkan bahwa isu lingkungan kini berkaitan erat dengan eksistensi negara dan hak asasi manusia. Karena itu, tantangan terbesar komunitas internasional bukan lagi sekedar merumuskan aturan baru, melainkan memastikan kepatuhan negara-negara terhadap komitmen-komitmen yang telah mereka sepakati dalam berbagai perjanjian internasional. Sekian dari saya. Terima kasih. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!